bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Siti Tania. Saya Mr. Alfian Michelle. Saya Sarina. Saya Dewi. Saya Sarah Masari. Kami ingin menjelaskan tentang reformasi gereja. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja dapat dimaknai sebagai pembaruan dalam kehidupan gereja. Reformasi gereja terjadi sebagai upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Secara umum, kemunculan reformasi gereja disebabkan faktor-faktor berikut. 1. Adanya penyimpanan yang dilakukan gereja Katolik, misalnya penjualan surat aflat atau surat pengampunan dosa. 2. Perkembangan bahan humanis yang menyebabkan banyak orang dapat membaca dan menerjemahkan Alkitab. 3. Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Tokoh di balik reformasi gereja adalah Martin Luther. Sebagai langkah awal gerakan reformasi, Martin Luther memasang daftar 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman, yang isinya mengkritik peranan gereja. Dengan tindakan itu, Martin Luther berharap akan mendapatkan tanggapan positif. Akan tetapi, Martin Luther justru dituduh menantang ajaran gereja. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1520, Paus Leo X menetap ajaran Martin Luther menyimpan sejak tahun 1521. Martin Luther dikecilkan dari pergaulan gereja. Perkembangan reformasi gereja. Tindakan Martin Luther dalam menelopori gerakan reformasi gereja mendapat dukungan di Jerman dan Swiss. Martin Luther juga mendapat dukungan dan perlindungan dari Raja Frederick dari Saxon, Rusia. Akhirnya Martin Luther dibawa ke kota Wittenberg, Jerman. Di kota ini, Martin Luther berhasil menerjemahkan kitab Injil atau yang disebut dengan Alkitab dalam bahasa Jerman. Gerakan reformasi gereja diikuti oleh Ulrich Zwingli dan Johannes Calvin. Johannes Calvin mendapat banyak pengikut di Prancis, Jerman, dan Belanda. Ia membentuk lembaga reformasi di Swiss. Johannes Calvin juga berhasil mempengaruhi John Knox untuk turut melakukan reformasi gereja di Skotlandia. Beberapa kelompok membentuk komunitas dan menguasai beberapa kota di Eropa. Itulah perkembangan reformasi gereja yang terjadi di beberapa negara. Pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat dunia. Gerakan reformasi gereja mengakibatkan wilayah Eropa terbagi menjadi dua bagian. Eropa terjadi menjadi wilayah utara dan selatan berdasarkan keyakinan agama. Kaum Protestan mendominasi wilayah Eropa bagian utara. Sementara itu, kaum Katolik menguasai wilayah Eropa bagian selatan. Pembagian wilayah berdasarkan keyakinan pada masa itu menyebabkan terjadinya perang saudara. Selain itu, perpecahan dalam keyakinan beragama memicu munculnya masalah politik. Selain menyebabkan perpecahan, reformasi gereja turut mempengaruhi perkembangan kesenian di Eropa. Pada masa itu, reformasi gereja mempengaruhi perkembangan seni barok. Seni barok mengalami perkembangan pesat di Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Pengaruh reformasi gereja bagi masyarakat Indonesia. 1. Kegiatan misi dan sending misi adalah kegiatan untuk menyebarkan agama Katolik. Penyebaran agama Katolik di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Penyebaran agama Kristen Protestan dilakukan melalui kegiatan sending. Penyebaran agama Kristen dilakukan oleh bangsa Belanda. Kegiatan